Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Hima. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi dan termasuk untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Hanifuddin Mahadun. Nah, sebelum saya memulai presentasi peta imajinasi saya akan memberikan sedikit pantun. Jalan-jalan bawa bekal roti, malah jatuh dimakan semut. Halo teman-teman semuanya di sini. Yuk kita mulai belajar biar gak cepat ngantuk. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep-konsep pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam. Nah, pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah disiplin ilmu yang mempelajari suatu proses pendidikan secara mendalam dan bersifat sistematis. Lanjut, pengertian pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam sendiri adalah proses perubahan sikap atau tingkah laku seseorang, yaitu untuk usaha mendewasakan seseorang. Terus pengertian dari filsafat pendidikan Islam, yaitu prinsip-prinsip dasarnya digunakan untuk merumuskan konsep teori pendidikan Islam yang didasarkan dengan ajaran-ajaran Islam. Lalu, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, yaitu ada dua. Yang pertama ada objek teoritis, yang kedua ada objek praktis. Objek teoritis yaitu menghendaki penelitian agama yang bersifat murni. Jadi intinya adalah apa yang dipikirkan dan dirumuskan secara filosofis. Terus objek praktis yaitu menyangkut perilaku keagamaan umat Islam, atau contohnya itu apa yang dilakukan dalam proses pendidikan. Intinya seperti itu. Terus pentingnya mempelajari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, membantu memahami masalah dasar pendidikan. Yang kedua, menjadi dasar pendidikan secara menyeluruh. Yang ketiga, memberikan pemahaman mendalam faktor spiritual, sosial, maupun budaya. Persamaan dan perbedaan pendidikan dengan pendidikan Islam. Nah, persamaannya yaitu bertujuan untuk mendidik, mengembangkan individu, dan sukses berkontribusi dalam masyarakat. Perbedaannya yaitu kalau pendidikan proses pengembangan potensi secara menyeluruh dan menyesuaikan diri sesuai dengan lingkungan. Terus kalau pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian Islami. Jadi lebih ke materi tentang agama Islam. Terus pengertian filsafat ilmu, yaitu kajian mendalam tentang dasar-dasar ilmu. Pembagiannya yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi di sini yaitu membahas tentang apa yang dipelajari. Dalam filsafat itu yaitu contohnya membahas tentang hakikat manusia, hakikat ilmu, dan hakikat belajar. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi yaitu membahas cara mendapatkan ilmu. Bagaimana kita tahu sesuatu itu benar, contohnya dalam pendidikan, yaitu metode belajar, cara memperoleh pengetahuan dan sumber ilmu. Yang terakhir, aksiologi. Aksiologi yaitu membahas manfaat dan nilai sesuatu ilmu. Untuk apa ilmu itu digunakan? Tujuannya, contohnya yaitu tujuan pendidikan, nilai moral, dan kegunaan ilmu bagi kehidupan. Terus sumber ilmu pengetahuan yaitu empirisme, rasionalisme, intuisi, dan wahyu. Empirisme di sini adalah
yaitu suatu ilmu dari pengalaman panca indera manusia. Rasionalisme yaitu ilmu dari akal dan logika. Dan intuisi itu ilmu dari bisikan hati atau firasat. Yang terakhir itu wahyu. Wahyu itu ilmu dari Allah melalui nabi. Nah, yang terakhir itu klasifikasi ilmu pengetahuan, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu teoritis dan ilmu praktis. Ilmu teoritis di sini adalah ilmu alam, matematika, terus ilmu sosial, terus ilmu praktis itu contohnya etika, moral, dan kehidupan sosial. Dan inilah penjelasan dari saya tentang konsep-konsep pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam. Sebelum saya tutup, saya mempunyai pantun. Ke warung beli cilok 2, bonusnya malah dikasih kuah asin. Sekian dulu belajar kita, sampai ketemu lagi biar otaknya makin bening. Apabila ada kesalahan atas ucapan saya atau penyampaian saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.